Kalau kita ngomong ini adalah listrik. Listrik itu di sini yang dulu itu namanya arus lemah. Di sini itu arus kuat. Ini paradigma dulu. Tapi sekarang ini sudah susah. Bahkan sekarang ini sudah seperti ini. Jadi di sini antara di tengah-tengah di sini ini ada kelemahnya dan kekuatan. Kontrol dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicarakan di sini. Ini kan muncul di sini ada batasannya arus lemah itu apa? Elektron yang mengalir, elektron itu adalah membawa energi secara besar. Itu nanti akhirnya jadi listrik atau sistem tenaga listrik. Namanya adalah sistem tenaga listrik, sudah kompleks banget. Kalau kita ngomong STL di sini, sistem tenaga listrik, berarti di sini ada apa? Dari generator lah, betul, pembangkit. Yang membangkitkan generator ini menjadi bagian pembahasan kita enggak? Tidak. Jadi misalnya ada PLTA dan lain sebagainya, bukan di situ, karena di situ dikonversi energi. Yang kita kerjakan adalah ada pembangkit. Di pembangkit di sini mesti punya apa lagi? Banyak sekali. Nah, di pembangkit ini pertama adalah sistem pembangkitan. Terus di sini ada lagi apa? Ada proteksi pembangkitan. Ada efisiensi. Dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang kamu mungkin ambil pembelajaran untuk skripsi. Oke, masih banyak lagi. Ini masih ada turunannya lagi di situ. Kita tuh pembangkitannya pakai apa dan sebagainya. Ada stabilitas, ada macam-macam di sini. Masih ada rusnya. Masih ada banyak lagi. Artinya cara berpikir kita itu, kita ambil satu benang merahnya yang pada saatnya nanti itu akan menjadi judul-judul skripsi kita. Nah, judul skripsi itu nanti seperti apa? Ya belum dikerjakan tentang lain. Terus di sini ada khusus proteksi. Ini di sini ada muncul, di sini ada penyaluran. Penyaluran. Nah, penyaluran itu di sini apa yang muncul apa? Dimulai dari trafo. Nah, ada trafo tenaga. Ada yang kemudian trafo ukur. Trafo ukur itu CT, BT dan seterusnya. Banyak. Ini ada yang kaitannya dengan penyaluran ini dengan sistem saluran. Dan tegangan, dari tegangannya, ada tegangannya berapa yang sesuai dan sebagainya. Di sini muncul ini ada rugi-rugi, ada muncul rugi-rugi, ada muncul dari corona misalnya. Ini ada lagi rugi-rugi gitu. Nah, dari sistem saluran apa? Ini sistem saluran proteksi. Proteksi dari apa? Dari surja misalnya. Ini surja hubung. Ini surja petir. Proteksi menekan apa? Ini ada gangguan fasa. Ini gangguan tanah. Banyak sekali. Ini baru rugi-ruginya proteksinya adalah itu, kalau itu salurannya saluran udara. Ini adalah saluran dalam tanah. Misalnya ini saluran bawah tanah. Saluran bawah tanah apalagi banyak sekali yang kamu kerjakan di sini. Itu cara berpikirnya nanti, cara berpikirnya kalian adalah seperti itu.
beban penyaluran di sini karena ini beban. Beban apa saja yang menjadi beban di situ? Apakah untuk efisiensi? Apakah untuk apa? Ada banyak sekali yang di situ mengerjakan. Nah, semuanya ini harus mulai capaian pembelajaran lulusan. Kapan lulusannya itu apa yang kita lakukan? Jadi kamu lulus itu trademarknya yang lulusan teknik elektro itu lulus itu harus minimum ini. Itu seperti itu. Nah, capaian belajar lulusan ini yang harus dipegang. Clear ya? Nah, di ini ngambil pembangkit. Pembangkitnya adalah di pembangkit dengan tenaga kayu. Sudah mau move on. Yang bila tenaga kayu soalnya. Nah, itu kan. Nah, jelas putarannya tidak stabil. Dia akan menggunakan magnet tetap. Ya kan, menggunakan magnet tetap, kekuatan magnetnya berapa dan sebagainya. Maka akan ada catat gelombang. Catat gelombang yang nanti selanjutnya harmonik. Harmonik itu tidak dikehendaki, maka harus diputar. Bagaimana desain filternya? Kan gitu. Ya. Si Putri ngambil di generator ya. Oh, di trafo, ambil di trafo, sama trafo. Trafo itu kan mengkonversi energi, mengkonversi tegangan. Energinya kan kalau ideal itu ajak energinya atau tenaganya ajak. Nah, karena trafo tidak ideal maka terjadi efisiensi rugi-rugi pada trafo. Nah, itu akan diuji pada beban-beban yang bervariasi. Banyak lagi, masih banyak lagi, sehingga itu memberikan gambaran skripsi apa yang harus kita kerjakan. Nah, kalau skripsi apa yang kita kerjakan sudah ada gambaran yang harus kita kerjakan. Mestinya kamu berpikirnya, kenapa saya mengerjakan skripsi ini? Karena besok setelah lulus, sampai ke tahap lulusan, kamu harus kamu ingin ahli apa? Pengen ahli apa itu misalnya dengan kamu bisa bekerja cita-cita. Kalau pokoknya kamu diterima skripsinya aja, tapi kamu nggak punya cita, ada di tukang isi perapatan juga nggak masalah. Ini nggak boleh. Usulan skripsi. Ini proposal. Proposal itu ada judul yang seperti apa yang spesifik. Tidak bisa judul itu muni yang luas, jadi akhirnya ada orang muni pembatasan skripsi di batas-batas itu. Analis misalnya akan menguji trafo kapasitas sekian dan sebagainya, berarti kan yang diuji itu ya trafo kapasitas itu, tidak kapasitas yang lain. Pembangkit tenaga air, misalnya pusat listrik tenaga air nggak sekali loh, bukan pembangkit listrik. Yang PLN salah nanti udah pusat listrik tenaga air kapasitasnya sekian. Nah, dengan kapasitas sekian itu ya artinya sudah membatasi apa yang akan kamu kerjakan. Nah, sekarang judul itu harus spesifik. Nah, sekarang caranya untuk mendapatkan judul itu caranya gimana? Caranya judul. Ya kamu baca jurnal. Nanti di situ nanti akan mendapatkan satu frame, judulnya akan seperti ini kira-kira. Yang kira-kira saya mampu layak orang tak. Nah, jurnal itu sebisa mungkin jurnal yang punya reputasi baik. Kenapa demikian? Karena jurnal itu banyak yang membaca dan itu masuk di situ juga satu usaha yang serius. Dan baca jurnal, hasil jurnal ini nanti akan menentukan judul sesuai dengan kemampuanmu dan keahlian yang sesuai yang kamu harapkan. Itu. Nah, sekarang setelah baca jurnal, judul sudah ketemu judul. Nah, judul itu harus mengandung namanya kata kunci.
dalam satu judul itu kalau kata kuncinya tidak jelas itu akan menjadi susah kamu untuk terfokus dalam judul yang akan kamu masukkan. Maka harus ada kata kunci yang kamu inginkan untuk menyelesaikan jurnal, menyelesaikan skripsi ini. Nah, sebetulnya proposal ini apa? Proposal ini adalah usulan yang para pembimbing itu memandang bahwa yang diajukan ini layaklah untuk kelas S1. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menyelesaikan. Jangan sampai nanti mahasiswa judulnya bagus, kekinian, tapi mahasiswa nggak mampu karena dia nggak dapat orang lain, nyontek dari orang lain, masalah nggak boleh. Itu ya masalah judul oke ya. Sampai di sini clear, clear ya, oke. Jadi bedanya kalau skripsi itu penelitian, betul ya? Skripsi itu adalah penelitian. Nah, satu tidak boleh kalian skripsi saya akan membuat ini, itu membuat itu adalah prakarya. Satu contoh gampang, kamu akan membuat power supply satu daya DC 12 volt stabil di 0,001 perubahannya dengan perubahan beban 0 sampai 5 ampere. Pengendaliannya dengan menggunakan PID. Satu dayanya sederhana seperti itu, tapi dikendalikan dengan PID supaya mendapatkan ripple yang kecil, supaya mendapatkan reduksi ripple yang kecil, supaya mendapatkan stabilitas terhadap perubahan arus pada waktu. Itu seperti itu. Setelah judul oke ya, rata-rata. Nah, sekarang setelah judul apa? Latar belakang. Latar belakang isinya apa? Ini kira-kira menjawab mengapa judul penting atau perlu diajukan, dan posisi judul pada ranah ilmiah. Mengapa judul perlu diajukan pada posisi itu kan menjadi penting. Kamu mengajukan judul itu kan punya harapan. Di alinea awal pada latar belakang itu begitu. Ilustrasi yang gampang, misalnya ada yang mengajukan judul yang kemarin misalnya, atau yang akan datang. Kebutuhan listrik di Jawa Tengah pada tahun 2030, kebutuhan listrik di Jawa Tengah pada tahun 2030. Apa yang akan ditulis di sini? Kebutuhan listrik pada tahun 2030 mestinya lihat dari tahun ke tahun. Lihat tahun ke tahun dari apa surveinya? Surveinya dari statistik PLN. Jumlah penduduk. Korelasi listrik itu ada jumlah penduduk, terus tingkat ekonomi masyarakat yang dulunya nggak punya kulkas jadi punya kulkas, punya AC di rumah dan sebagainya, itu akan meningkat. Jadi tingkat ekonomi akan meningkat, maka jumlah kebutuhan listrik juga akan meningkat. Nah, lihatnya dari mana? Ya itu survei dari statistik PLN dari tahun ke tahun. Terus tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Maka pada alinea awal-awal pada judul itu, oh ya penting memang. Sehingga memperkirakan pada tahun 2030 itu kebutuhan listriknya berapa, akan dibangkitkan apa dengan apa, kapasitas dayanya berapa. Ini sudah perlu ada kurva sebelumnya sampai tahun 2020 ini kurvanya adalah setiap
Di Jawa Tengah ini setiap tahun naik sekitar misalnya 100 mega megawatt. Tahun sebelumnya apakah sama? Apakah kurvanya itu bentuk kurvanya akan linear atau akan tidak linear? Alinea pertama sudah oke. Terus yang kedua di latar belakang ini adalah ini posisi atau beda dengan penelitian orang lain. Penulisan itu tidak boleh saya nyonteknya siapa, nggak boleh. Orang lain sudah membuat seperti itu, alat contek saja nggak boleh. Maka sini posisi atau beda dengan peneliti lain. Kita lihat jurnalnya jurnal orang lain kita lihat, yang mempunyai biasanya sekitar 5 tahun. Jadi 2015 sampai sekarang pertama. Kita lihat di jurnal reputasi. Tadi kalau judulnya adalah kebutuhan judulnya misalnya kebutuhan daya, kata kuncinya adalah kebutuhan daya di Jateng 2030. Nah, orang itu sudah menulis dengan apa? Judul seperti ini mungkin sudah banyak, ada di Jateng, Jawa Barat, Jawa Timur, sama nggak? Dianggap sama, beda tempat aja. Yang membedakan apa nanti? Mungkin di metodenya. Jadi judulnya sama itu belum tentu juga akan model sama. Karena nanti siapa yang menulis tentang di sini dimunculkan di sini, sehingga posisi atau beda dengan peneliti lain. Kalau itu suatu perjalanan, yang satu naik kereta, yang satu naik pesawat, mau sama ke Jakarta, yang satu naik bus, yang satu naik motor, itu ada beda-beda. Pengalamannya juga berbeda-beda, hasilnya juga berbeda-beda. Naik pesawat cepat, tapi di masa pandemi ini berarti tidak ada pesawat yang ke Jakarta, nggak mungkin. Saya naik kereta terbatas, sehari sekali. Yang naik kendaraan umum berarti berangkatnya sore sana pagi, jumlahnya juga terbatas. Bisa seperti itu. Naik motor hampir tidak mungkin. Nah, ini yang menjadi pembeda dari apa yang kalian kerjakan dengan yang dikerjakan orang lain. Maka di sini ditetapkan dulu kalau nggak salah ada 8 citasi. 8 citasi yang membedakan apa yang kamu kerjakan dengan yang dikerjakan oleh orang lain. Jadi si A mengerjakan urusan kebutuhan daya pada 2030 dengan metode ini, hasilnya ini. Si B demikian juga, si C demikian juga. Sebisa mungkin adalah jurnal yang punya reputasi, harapannya bahwa jangan sampai duplikasi. Jadi jurnal yang dibuat dari lingkungan, misalnya ada dari Undip, dari Gajah dari institusi kecil di Indonesia itu juga bermuaranya mungkin di sini, jangan sampai hanya itu berputar aja. Maka paling tidak kalau di teknik elektro ya kita lihat dia triple 2015 cari. Nah, si A mengerjakan ini dengan cara ini, hasilnya ini. Si B dengan cara ini, hasilnya ini sampai 8. Gitu. Nah, di alinea terakhir di sini dalam latar belakang ini muncul ini adalah faedahnya. Nah, dari faedah itu kan muncul begini, paling tidak kalimatnya ya. Walaupun penelitian tentang kebutuhan daya listrik sampai 2030 telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, harapannya penelitian itu akan memperbaiki hasil dari ini, ketepatannya. Penelitian nanti akan memberikan perbaikan dari yang pernah dilakukan oleh orang lain. Harapannya, tapi kalau S1 mungkin beda aja lah mungkin. Dari di sini muncul di alinea kedua ini dan seterusnya sampai 8 ini
paling tidak kontak dari pekerjaan orang lain. Ini latar belakang ini kalau sudah kamu buat runtut, si pembimbing sudah tahu bahwa kamu akan masalah yang akan kamu kerjakan sudah tahu, sehingga tidak mandek-mandek di tengah jalan, jamin. Nah kalau belum tahu ini, nah nanti persoalan judulnya susah, ya ini susah, judulnya punya judul sudah diajukan salah juga. Maka kerangka judul itu akhirnya diberikan menjadi latar belakang dan seterusnya. Minimal latar belakang ini sudah tahu masalah yang akan dikerjakan. Permasalahan ada yang menulis latar belakang, ada yang membuat satu suka sendiri. Misalnya suka sendiri. Menyusun satu permasalahan yang paling sederhana apa? Kalau pekerjaan ini tidak dilakukan, permasalahan itu. Kalau judul dan ini tidak dikerjakan, apa yang akan terjadi? Terus setelah itu tujuan itu sesuatu yang tidak dicapai, itu tujuan. Manfaatnya apa? Manfaatnya setelah membaca karya ilmiahmu itu nanti, itu orang punya tambah ilmu. Dan tentunya kalau ada dua, yang satu adalah untuk menambah wawasan atau keilmuan, yang satu adalah apa? Untuk pembangunan. Nah, selesai ini kita menginjak yang satu lagi nanti adalah di bab 2 ini tujuan pustaka. Ini adalah pustaka yang diacu untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi pustaka yang diacu untuk menyelesaikan persoalannya. Persoalannya tadi apa, terserah judulnya. Nah biasanya dari buku karena ada buku kemudian. Apakah di tinjauan pustaka, citasi pada tinjauan pustaka sama dengan citasi pada keaslian? Gitu. Kalau sudah dikerjakan di keaslian, tidak di tinjauan pustaka. Kalau di sini untuk menunjukkan bahwa karya kita itu asli, tidak nyontek dari A sampai Z tadi, karya di sini adalah untuk menyelesaikan pekerjaan. Ibaratnya yang paling jelek-jeleknya di sini, kamu menjelek-jelekan karya orang lain bahwa karyamu itu yang baik, yang benar. Yang di sini, dan itu sudah baik dan benar, bagaimana menyelesaikannya? Nah, sudah intinya itu selesai. Intinya sudah tujuan pustaka, ada teori menjabarkan tujuan pustaka. Kalau proposal ya tinggal metodenya dengan apa? Tadi saya sampaikan, judul mungkin akan sama pada kebutuhan daya listrik 2030, judulnya mungkin sama dengan orang lain, tapi metodenya yang berbeda. Metode tadi itu yang saya sampaikan, kalau ibaratnya kamu ke Jakarta, bisa naik kereta, naik bus, naik dan sebagainya. Itu ya. Jadi metodemu yang beda sama yang lain. Metode itu untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki metode itu cara yang kamu lakukan untuk memperbaiki dari permasalahan yang telah dilakukan oleh orang lain, kamu perbaiki. Metode itu ada yang bisa dibolak-balik, ada yang tidak. Kalau orang sholat itu wudu dulu, itu tidak bisa dibalik, sholat dulu baru wudu, tidak bisa. Clear ya? Nah, metodenya sudah clear apa yang akan dilakukan. Biasanya metodenya menggunakan, untuk mudahnya biasanya ada yang membuat dengan disebut durikan itu. Ada yang membuat dengan, kalau hitung-hitungan itu cerita itu kan dalam bulan muncul dengan flowchart. Sudah. Nah, skripsi yang sesungguhnya apa? Ini sudah metodenya muncul dari proposal diperbaiki. Setelah perbaiki itu nanti metodenya kalau pengukurannya pengukuran, kalau desain nanti pada saatnya ada pengukuran, seperti itu analisis. Analisis kan seperti orang icip-icip aja. Orang masak itu kan icip-icip.
apakah keasinan, apakah enggak, kurang manis dan sebagainya, sesuai dengan rencananya, kok tidak sesuai kenapa, kan gitu, tidak sama kan. Rencana saya itu begini, kok tidak seperti ini, itu disebabkan oleh apa. Sudah selesai, langsung tinggal apa, kalau skripsi kan metode itu sudah selesai, kesimpulan satu alinea saja selesai. Terus,